Halo teman-teman, salam sehat selalu. Chelsea meraih 3 poin penting mereka di St. Mary saat mereka menggebuk habis tuan rumah Southampton atau Soton dengan 6 gol tanpa balas alias clean sheet. Luar biasa. Bahkan Chelsea ini menutup laga sebelum 1 jam pertandingan berlangsung, kurang dari 6 menit ya, setelah gol terakhir dibuat oleh Mason Mount ya, gol kedua Mason Mount dalam pertandingan kemarin atau Sabtu kemarin menghadapi Soton di menit ke-54, dan ini kemenangan fantastis ya. Ini spektakuler yang dibuat oleh Chelsea, mengingat mereka dalam 2 pertandingan di semua kompetisi sebelumnya. Mereka bahkan kebobolan 7 gol dan kalah dari Brentford 4-1. Kalah dari Madrid di leg pertama UCL yang berlangsung semuanya di Stamford Bridge. Kalah 3-1. Dan ini pelampiasan dari anak-anak asuhan Thomas Tuchel. Mereka bangkit kembali. Itu yang saya katakan di video saya kemarin. Saatnya mereka harus bangkit di St. Mary ya. Tidak perlu gentar menghadapi tim tuan rumah yang memang sedang terpuruk dalam 5 pertandingan terakhir, di mana Soton 4 kekalahan dan hanya 1 imbang dengan Leeds. Jadi ini kesempatan buat Chelsea untuk bisa mengembalikan semangat mereka, energi mereka, ya, motivasi mereka sebelum mereka menatap laga yang sangat krusial di leg kedua UCL ya pada Rabu yang akan datang menghadapi Real Madrid. Karena Chelsea paling tidak butuh 2-0 untuk bisa melanjutkan perjalanan mereka sampai ke babak tambahan waktu melawan Madrid atau sampai dengan adu penalti. Ya, ini yang harus dilakukan oleh pasukan Tuchel. Nah, dengan kemenangan 6-0 ini, saya kira mereka akan menuju. Ya, hari ini mereka bersiap untuk menuju ke Santiago Bernabeu atau di kota Madrid dengan rasa nyaman, rasa tenang. Ya, itu saya katakan mereka sudah melupakan hasil dengan Brentford dan Madrid di leg pertama. Dan ini perjuangan mereka harus tunjukkan. Ya, kualitas ini yang mereka harus bawa dari St. Mary menuju ke Santiago Bernabeu. Karena melihat permainan ini jauh lebih bagus. Ya, ya. Tidak sama dengan 2 kekalahan sebelumnya. Kalau Chelsea bermain seperti ini, bahwa mereka sebelum 1 jam sudah mendapatkan 6 gol melawan Soton, saya rasa jika Madrid menonton atau Carleto dan pasukannya apa yang dilakukan oleh Chelsea di St. Mary, pasti akan berpikir juga. Memang mereka bisa menang 3-1, tetapi performa dari Chelsea saat ini berbeda jauh dengan laga melawan Brentford dan juga melawan Madrid. Ini yang harus mereka lakukan, tidak boleh menurun ya. Jangan sampai di Santiago Bernabeu kembali lagi permainan mereka sama seperti di Stamford Bridge. Ini akan susah, tapi kalau mereka bermain dengan gaya, dengan tipikal bermain yang sama, intensitas serangan yang sangat kuat, determinasi mereka luar biasa, pergerakan di antar lini mereka jalan dengan baik, distribusi bola dari lini tengah terutama ke depan dengan bagus sekali. Semua pemain bermain dengan semangat yang tinggi. Ini yang diperlukan Chelsea. Ya. Karena mereka tahu kalau hasil minus atau negatif di St. Mary, ini akan melemahkan mereka, langsung melemahkan mereka untuk bisa menuju ke Madrid. Tapi Tuchel melakukannya dengan baik. Ya, dengan bermain dengan tetap 3 pemain belakang, Christensen, Silva, dan juga Rudiger berdiri di depan Mendy, kemudian Loftus-Cheek di kanan, Alonso di kiri, dan Kovacic ini pemain favorit saya. Matteo Kovacic. Ini benar dimainkan lebih awal, bukan Jorginho yang lagi menurun. Kovacic ini pemain petarung yang luar biasa. Dipasangkan dengan N'Golo Kante. Bagus. Tidak tergantikan. Dan dia menjalankan dengan luar biasa sebagai gelandang yang bisa bertahan dan bisa juga balik menyerang ketika megang bola. Di depan penempatan Werner, kemudian ada Havertz ya, dan Mason Mount. Ini suatu solusi yang sangat bagus dibuat oleh Tuchel. Dan lihat saja, ketika sudah 6-0, Tuchel ini lebih nyaman. Artinya dia perlu untuk mengistirahatkan pemain-pemain yang akan dibawa ke Madrid untuk tampil. Termasuk Havertz yang langsung tidak dimainkan sampai ke babak kedua, langsung terjadi pergantian di sana. Ya. Kemudian
Silva juga ditarik, ada Reece James yang masuk. Jadi pemain-pemain yang terus ditarik keluar ini diistirahatkan, dijaga kebugaran mereka. Dan ini tepat sekali yang dilakukan oleh Thomas Tuchel. Tidak mudah mengalahkan Soton itu di St. Mary. Karena Manchester City yang sedang memimpin klasemen sementara itu tidak mampu memenangkan pertandingan. Draw 1-1, bahkan Soton menahan 2 kali City, termasuk di Etihad dengan 0-0. Jadi pertahanan Soton sebenarnya kuat. Mereka juga menahan MU bermain imbang, bermain di Old Trafford. Dan tidak membuat Bruno Fernandes, Rashford, Sancho, CR7 tidak bisa mencetak lebih dari 1 gol. Pertahanan Bednarek di belakang sangat bagus. Ada Zalisu, ya, Livramento. Ini oke. Kyle Walker-Peters menjadi 4 pilar kuat. Di samping Fraser Foster penjaga gawang mereka. Tetapi Soton itu diobok-obok. Pertahanan yang begitu kuat itu habis. Bahkan sudah 4 gol di babak pertama, ini luar biasa. Lihat saja Chelsea dalam 10 menit pertama sudah menciptakan ada 3 peluang. Dan peluang ketiga menghasilkan gol dari Marcos Alonso setelah menerima umpan yang baik sekali dari Mason Mount. Dan wajar kalau Mason Mount ini terpilih sebagai man of the match. Dia mencetak 2 gol, ya, di samping ada assist terhadap Alonso. Sama seperti Werner yang mencetak juga 2 gol. Tapi pemilihan Mason Mount ini oke lah. Saya pikir pemain yang sangat baik dan sangat pantas. Ya. Dan kita bisa lihat dengan pertahanan yang berantakan dari Soton yang biasanya sangat kuat. Ya. Mereka itu mengalahkan West Ham United yang sulit dikalahkan di London. Di markas West Ham itu 3-2. Kuat ini tim ini. Tidak sembarangan. Mereka mengalahkan Everton juga dengan 2-0. Ya. Mereka bahkan mengalahkan Brentford yang mengalahkan Chelsea dengan 4-1. Itu dipukul sama Soton dengan 4-1. Tim ini kuat. Tim asuhan Ralf Hasenhuttl ini. Gelandang mereka juga Armstrong bagus. Ya. Elia Honozi sana. Ward-Prowse. Ini pemain-pemain Oriol Romeo, gelandang-gelandang terbaik yang dimiliki oleh Soton. Makanya Ward-Prowse itu masuk ke tim nasional. Di bawah asuhan Gareth Southgate. Ini gelandang yang oke. C. Adams di depan. Bagus. Bersama dengan salah satu dengan Armstrong juga. Karena ada 2 Armstrong di Soton. Tetapi mereka tidak berdaya. Tidak berkutik sama sekali menghadapi serangan demi serangan dari Chelsea. 4 gol Chelsea di babak pertama. Luar biasa memang. Dan ini yang harus mereka pertahankan. Performa seperti ini yang mereka harus bawa. Dan saya yakin kalau mereka bermain seperti di St. Mary, ya, ada 24 tembakan, 14 diantaranya on target, 6 menghasilkan gol, mestinya mereka menang 10-0. Kalau menurut saya. Ya. Karena penampilan yang baik juga diperlihatkan oleh Timo Werner. Bukan hanya 2 gol, 6 tembakan Timo Werner itu, 3 diantaranya mengena tiang. 1 mistar dan 2 tiang. Kalau semuanya masuk, Werner akan membuat 5 gol dalam pertandingan ini. Dan makanya mereka bisa menang di atas 5 gol dari 14 on target mengarah ke gawang. Mestinya paling tidak mereka menang dengan 10 gol. Karena Werner bisa membuat 5 gol dalam pertandingan. Bahkan bisa membuat 6 gol. Tembakan-tembakan juga banyak yang mengarah ke gawang. Ada mungkin 3-4 on target. Dari 14 on target itu mungkin ada 4 dari Timo Werner. Jadi ini pemain yang sangat baik. Ya. Sulit bagi Soton untuk bisa bertarung ketika anak-anak Chelsea bermain dengan sangat baik. Ya. Kalau mereka bisa menemukan performa mereka, ini gawat. Ya. Siapapun lawannya. Tetapi harus konsisten, saya pikir. Jangan tidak konsisten, ini sulit. Ya. Karena lawan berikutnya Madrid. Setelah Madrid mereka harus bersiap di Wembley untuk laga melawan Crystal Palace di semifinal FA Cup. Tapi melupakan dulu itu. Karena setelah itu kan mereka harus menatap ada 2 laga derby London. Melawan Arsenal dan melawan West Ham. Tetapi itu masih jauh. Kesampingkan dulu itu, tatap Madrid. Ya. Karena permainan ini cocok untuk mereka bawa menghadapi Madrid. Dan pasti Madrid akan ketar-ketir juga. Ya, walaupun posisi Madrid di atas angin ya. Karena berselisih 2 cukup imbang. Dan kalah 1 masih lolos ke semifinal. Tapi melihat Chelsea bermain seperti ini, semoga duel di Santiago Bernabeu ini akan berlangsung menegangkan dan seru ketika Chelsea bermain dengan
menyerang terus, attacking football yang sangat kuat, terus bisa menekan, karena itu yang harus dilakukan Chelsea bersama dengan Madrid. Dan kita kembali ke suksesnya Chelsea. Mereka ada di peringkat ketiga saat ini, menjauh dari tekanan Spurs yang menang dalam saat bersamaan. Spurs asuhan Conte ini melabrak Aston Villa yang ditangani Stevie Gerrard itu 0-4 atau 4-0. Mereka menang. Padahal Villa bermain dengan kekuatan penuh, termasuk Danny Ings ada di sana, ya, Oli Watkins, kemudian ada Coutinho, banyak pemain-pemain, bahkan ada Konsa dan Mings yang sangat kuat, ya. Martinez di bawah Mister, tapi kalah dengan 4-0 luar biasa. 3 diantaranya dibuat oleh Son Heung-min, di samping 1 gol oleh Kulusevski. Jadi hat-trick Son Heung-min ini membuat posisi dari Spurs itu tenang di urutan keempat zona Champions dengan 57 poin. Masih 5 poin di belakang Chelsea. Karena Chelsea memenangkan pertandingan melawan Soton. Agak menarik juga ketika MU tumbang di Goodison Park, Arsenal yang saya harapkan bisa menang karena bermain di kandang melawan Brighton justru tumbang, kalah 1-2. Bahkan gol balasan mereka yang diciptakan Odegaard itu terjadi di penghujung laga. Sudah tertinggal 2 gol lebih dulu. Ini yang terjadi kejutan, ya, bahwa kalau Arsenal menang, Arsenal punya potensi untuk naik ke posisi keempat karena mereka ada 2 laga lagi kan. Sekarang tinggal masih punya 1 laga lagi. Tapi dengan kalah dan Spurs menang, Spurs sedikit aman. Walaupun Spurs punya 1 laga lebih banyak dari Arsenal. Nah, kita kembali dengan Chelsea. Sekarang kalau tadi Mason Mount yang tampil bagus sebelum ditarik keluar, saya kira Werner ini pemain yang oke. Ya. Bukan saja dia 2 gol yang ada. Tetapi kalau saya lihat, ini pemain yang selalu sukses kalau menghadapi Soton. Tercatat, walaupun sekarang dia baru membuat 3 gol dan 1 assist, ya, Werner bersama dengan Chelsea, tapi melawan Soton dia sudah membuat 5 gol dalam 3 pertandingan terakhir, di 3 musim terakhir. Ya. Di 2010 Oktober itu, ketika bermain 3-3, ya, dia membuat 2 gol ke gawang Soton, 1 lagi oleh Havertz. Mereka bermain 3-3 di Stamford Bridge. Ya. Tahun lalu juga Oktober, di awal Oktober, mereka menang 3-1 di Stamford Bridge. Dia membuat salah 1 gol di samping Chalobah dan Chilwell. Jadi total dia sudah membuat 5 gol ditambah dengan kemarin ada 2 gol ke gawang Fraser Forster. Semoga Werner ini pelan-pelan naik terus, bisa mengikuti dengan Havertz dan saat ini sudah membuat 7 gol bersama dengan Chelsea. Nah, di atas tentunya Mason Mount, 10 gol, 8 assist. Ini pemain muda yang sangat baik. Semoga starting 11 ini juga bisa dilihat oleh Tuchel dan dia bawa untuk bisa menghadapi Madrid. Sampai di sini review saya tentang hasil yang luar biasa dicapai oleh Chelsea ketika mereka mengalahkan Soton dengan clean sheet 6-0. Anda juga tetap jangan lupa, ya, untuk mengikuti kuis untuk giveaway dari PT SK Prima Eva, di mana produk Leones ini menyiapkan banyak hadiah uang buat Anda. Anda cukup untuk bisa menebak siapa yang ke semifinal nantinya di UCL. 4 tim tentunya akan ke semifinal. Sekarang akan bertarung di perempat final mulai Rabu dan Kamis yang akan datang. Dan Anda jawabannya kirim langsung. Ya, biar enak, Anda kirim langsung ke leones.id. Ya, Anda follow leones.id. Setelah follow, Anda kirim jawaban ini ke Instagram leones.id. Jadi itu saran dari saya buat Anda. Semoga Anda bisa beruntung mendapatkan 2 juta hadiah total di babak perempat final. Ada 20 pemenang yang akan dibagi. Kemudian juga ada nantinya di babak berikut semifinal, siapa yang akan ke final juga ada hadiah lagi. Ada 2 juta lagi secara total untuk 10 pemenang. Dan sampai ke final nantinya ada 2 juta untuk 5 pemenang. Ya, Anda tetap pantengin channel YouTube Bung Ropan, dan terima kasih buat teman-teman semua yang setia memberikan komentar-komentar yang sejuk, komentar-komentar yang baik sekali dengan santun, itu yang paling enak, ya. Kita saling share sama lain, ya, satu sama lain untuk bisa mendapat pengetahuan yang baik. Ya. Sekali lagi terima kasih buat Anda sudah subscribe channel YouTube Bung Ropan. Sampai di sini pembicaraan kita. Ciao.